Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabil ali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani, hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi. An Umara aidan radhiyallahu ta'ala an qal bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadis thiyab sadidu sawadis sya'r la yura alai asaru safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatah ila rukbatih wada'a kaffayhi ala fakhidih wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'alu saddiqu bil akhir. Hadis yang kedua dalam kitab Arba'in Nawawi riwayat Sayyidina Umar ibn Khattab, seperti hadis yang pertama radhiyallahu ta'ala an. Qal Sayyidina Umar, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, di saat kami para sahabat duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaum, di satu hari, ittala alaina rajulun, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki, syadidu bayadis thiyab, yang dia sangat putih bajunya, sadidu sawadis sa'ar, sangat hitam rambutnya, la yura, tidak nampak alaih kepada lelaki tadi asarus safar, bekas perjalanan jauh, wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak kenal kepadanya daripada kami seorang pun, hatta jalasa ila nabi, sehingga jalasa duduk itu lelaki ila nabi, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada, kemudian menyandarkan sapa lelaki tadi rukbataihi, dua lututnya, ila rukbataihi, kepada kedua lutut Nabi, wa wada'a, dan meletakkan itu rajul kaffaihi, kedua telapak tangannya, ala fakhidaihi, di atas kedua paha Nabi, wa qala, seraya berkata sapa rajul, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbir, coba engkau khabarkan ni kepadaku, anil islami, tentang Islam. Faqala, maka Nabi pun menjawab, faqala, berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu, adapun Islam, antashhada, di saat kamu bersaksi, an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah,
wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kamu mendirikan as-salata salat. Wa tu'tiya, dan kamu menunaikan az-zakata zakat. Wa tasuma, kamu berpuasa Ramadhana 1 bulan Ramadan penuh. Wa tahujja, dan kamu bersengaja al-baita, ziarah kepada Baitullah atau berhaji kepada Baitullah. In istata'ta, jika kamu mampu, ilai kepada bait, sabilan, biaya perjalanannya. Qala, maka bertanya tentang Islam siapa si rajul, dijawab sama Nabi. Qala, berkata rajul, sodakta, benar kamu. Fajibna, maka kami pun merasa ta'ajub lahu kepada rajul, yas'aluhu, dia bertanya rajulhu kepada Nabi, wa yusaddiqu, dan dia membenarkan kepada Nabi. Qala fakhbirna 'anil iman, ila akhir. Coba kita bahas hadis yang kedua daripada kitab Arba'in Nawawi, karya susunan seorang ulama besar Sayyidina Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Riwayat Sayyidina Umar, beliau menceritakan pengalamannya. Jadi seperti biasa ya, para sahabat itu selalu ngaji sama Nabi. Ngaji sama Nabi. Mereka nggak ada bosen-bosennya, mereka semangat kalau ngaji bersama Nabi Muhammad SAW. Sampai digambarkan oleh mereka para ulama, mereka itu saking semangatnya ngaji sama Nabi, kalaupun mereka adalah penjual, hidupnya berjual beli di tengah pasar, maka mereka mengadakan satu kesepakatan. Kamu yang berangkat ngaji, saya yang ada di pasar. Kebutuhanmu dan keluarga kamu saya yang jamin. Cuman ngaji sama Nabi yang benar, ingat-ingat apa yang diucapkan Nabi dan apa yang diperagakan sama Nabi, nanti informasikan kepada saya. Urusan keluargamu saya yang nanggung. Bahkan yang anak kecil pun demikian. Kamu saya panggul di atas saya. Kamu lihat apa yang diperagakan daripada Nabi, apa yang dicontohkan sama Nabi, kemudian kamu informasikan kepada saya yang di bawah yang manggul kamu. Seorang istri juga demikian. Suamiku berangkat ngaji sama Nabi, benar-benar diingat apa yang dicontohkan dan diucapkan oleh Nabi, nyampe rumah ajarkan kepada kami semuanya. Itu gambaran mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu jarang absen di dalam kajian bersama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka selalu mendapatkan hal-hal yang baru, keadaan-keadaan yang baru. Seperti kejadian ini, di saat mereka duduk bareng-bareng, tiba-tiba datang lelaki. Itu cerita Sayyidina Umar. Di saat kami duduk di samping Nabi, di samping Rasulullah SAW, data yaum, di suatu hari, ittala alaina rajul, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang pakaiannya putih bersih, sangatlah putih. Kemudian rambutnya sangat hitam. Kalau melihat daripada wajahnya, sepertinya dia bukan orang yang jauh. Karena dahulu sama sekarang itu beda. Kalau dulu itu perjalanan pakai unta, nggak ada AC. Ya beda. Kalau panas kepanasan betul. Kalau hujan, ya ada Alfamaret, nggak ada ya. Nggak ada macam-macam. Jadi kalau udah orang tuh perjalanan jauh, pasti apa? Luset kabeh. Mukanya luset, kelihatan capek, kumal, dan seterusnya. Maka dikatakan apa? La yura alai asaru safar. Si lelaki tadi gharib, orang asing. Di antara kami nggak ada yang kenal. Akan tapi apa? La yura alai asaru safar. Tidak kelihatan pada dirinya bekas-bekas perjalanan yang jauh. Wala ya'rifu minna ahad, padahal satupun kami yang ada di situ nggak ada yang kenal sama sekali. Hatta jalas ilan Nabi, kemudian orang asing ini kami nggak ada yang kenal, tapi kami juga bingung. Kelihatan orang asing, kok kami nggak kenal? Kelihatan orang asing, tapi kok
nggak ada bekas seperti perjalanan jauh? Kalaupun dia bukan orang jauh, berarti mungkin orang dekat. Kok kami nggak ada yang kenal? Siapa mereka? Ya, datang sekali itu kami menyaksikan. Tapi apa? Datang langsung hatta jalas ilan Nabi. Datang langsung dekat kepada Nabi. Saking cedek ya Pak, fasna daruk bateh. Lututnya langsung dipepetkan pada lututnya Nabi. Kemudian tangannya ditaruh di atas paha Nabi. Ini kayak konco dhewe ngoten iki. Ya benar. Ini kepada Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana hadis menggambarkan para sahabat di hadapan Nabi. Di kepala mereka seperti ada seekor burung. Mereka nggak berani angkat kepala. Ya, mereka kadang-kadang nggak berani memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau sahabat ditanya, ya apa Nabi dan sebagainya, mereka jarang yang bisa menjelaskan. Adapun yang meriwayatkan tentang wajah Nabi, ada beberapa hal. Mungkin dia melihat Nabi berani menteleng karena waktu itu masih kecil. Atau mungkin dia kenal Nabi waktu Nabi belum diutus. Dan seterusnya, ketika Nabi sudah diutus, para sahabat sudah iman, mereka jadi sahabat Nabi, mereka nggak berani seperti apa? Berpapasan wajahnya dengan Nabi Muhammad SAW. Anta syamsu, anta badru, anta nuru. Engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Ini seorang lelaki aneh ini. Dia datang langsung mendekatkan kepada Nabi, dekat kepada Nabi. Kedua lututnya disandarkan, dipepetkan kepada Nabi. Tangannya ditaruh di atas kedua paha Nabi. Wa qala ya Muhammad. Udah gitu manggil Nabi tidak dengan nama gelarnya. Ya Muhammad. Tuh. Anda lihat di Al-Quran. Apakah Allah pernah menyebut nama Muhammad di dalam Al-Quran? Mengatakan ya Muhammad, dah. Allah kalau memanggil Nabi dengan gelarnya, ya ayuhar rasul, ya ayuhan nabi, ya mudathir, ya pasti dengan gelarnya. Beda ketika Allah memanggil Nabi yang lain, wa ma tilka biyaminika ya Musa, ya Zakaria, ya Yahya, ya Isa, ya Ibrahim, dipanggil namanya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah dipanggil dengan namanya, pasti dipanggil dengan gelarnya. Adapun ayat Muhammadur Rasulullah waladina ma, ini bukan nida, bukan panggilan daripada Allah. Yang jelas dalam Al-Quran, Nabi tidak pernah dipanggil dengan namanya, tapi dipanggil dengan gelarnya. Orang ini datang kepada Nabi, manggil dengan namanya, ya Muhammad. Sampai dikatakan apa? La taj'al doa ar-rasul ka doa ba'dikum ba'dah. Kalian gak boleh memanggil Nabi seperti kalian memanggil kepada saudara kalian yang lain. Kalau kalian memanggil saudara kalian yang lain mungkin dengan namanya, ya fulan, ya Toha, misalkan ya Talhah, ya Umar, ya Utsman, ya Ali dengan namanya. Tapi kalau kalian panggil Nabi nggak boleh. Iya, nggak boleh. Sampai dikatakan apa? La tarfu aswatakum fawqa sautin Nabi. Kalau kamu di hadapan Nabi, jangan angkat suara di atas suara Nabi. Para sahabat dididik langsung oleh Allah, oleh Al-Quran ketika beradab dengan Nabi Muhammad SAW. Ini orang datang langsung menyandarkan lututnya, menaruh kedua tangannya di atas paha Nabi, memanggil Nabi dengan nama ya Muhammad, akhbirnya an Islam. Coba kasih saya kabar tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan al-Islam anta syahad an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam itu kalau kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Satu. Yang kedua, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, kamu mengerjakan salat, kamu menunaikan zakat, kamu puasa Ramadan, kamu berhaji jika mampu perjalanannya. Jadi yang jelas, kemudian setelah dijawab sodakta, bener kamu ya Muhammad. Fajibna lah, para sahabat mengatakan kami ta'ajub dengan lelaki itu. Apa yang kami ta'ajubi? Yas'aluh wa yusaddiquh. Dia tanya seperti orang gak ngerti. Setelah dijawab langsung dia mengatakan bener, seperti orang ngetes.
Lek model TKI kau gak ngerti. Tapi setelah dijawab, oh bener. Kayak seperti orang ngetes. Sopo iki? Ya, maka yang jelas semua ta'ajub tadi hilang setelah mereka tahu bahwa ternyata adalah malaikat Jibril. Semua ta'ajub tadi hilang, ternyata yang tanya adalah siapa? Malaikat Jibril. Ya jelas. Malaikat Jibril. Ada berapa hal sebelum kita membahas tentang Islam tadi nanti. Yang pertama tadi lelaki tadi yang ternyata malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan pakaian yang putih bersih. Memang seharusnya orang itu kalau belajar ilmu pakaiannya yang beradab. Ya, pakaiannya yang beradab. Kalau kita bicara khutbah ya. Khutbah itu rukunnya apa? Nutup aurat. Syaratnya khutbah apa? Nutup aurat. Kalau laki itu auratnya ma baina surah wa rukbah, antara pusar sama lutut. Kalau sekedar nutup aurat, Anda pakai andu udah selesai ya enggak? Tapi masa Anda pantas khutbah seperti itu? Ada adab. Makanya bagaimana diajarkan khutbah itu yang paling sempurna, sunah-sunahnya. Anda pakai gamis, Anda pakai jubah, Anda pakai imamah. Ya, kemudian imamahnya sorbannya ditaruh di atas ini. Yang lengkap. Ini lihat malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sebenarnya dia bukan belajar seperti orang belajar, intinya ngajari para sahabat. Walaupun seperti itu, dia adalah seorang yang belajar. Berarti kalau Anda datang kepada orang besar, hendaknya Anda juga beradab, berakhlak. Kemudian dari sini juga bisa kita ambil bahwa hendaknya kalau seandainya Anda menjadi seorang ustadz, ada murid yang sedikit kurang sopan, jangan kemudian Anda sakit hati. Ini lihat malaikat Jibril datang langsung nyendirno sikile iki sukunya, napa iki lututnya. Kemudian tangannya ditaruh di atas paha Nabi Muhammad. Wah, iki kayak kurang ajar iki ya, seperti itu mungkin. Kok ngono carane golek ilmu? Harusnya orang tuh kalau cari ilmu duduknya mungkin tempuh seperti seorang budak di hadapan daripada majikannya. Ini berarti adab yang benar. Lah ini enggak. Tapi ada juga para ulama mengatakan kenapa Jibril berekspresi seperti itu, supaya tidak bisa ditebak kalau itu malaikat. Dia berekspresi seperti orang Arabi. Orang Arabi itu apa? Pedalaman orang yang biasanya nggak punya akhlak, yang biasanya hidupnya dari ikut musim. Mereka biasanya nggak ada sopan santun, nggak ada, polos apa enake. Ya, polos apa enake. Makanya ada cerita, ada zaman Nabi datang di majelisnya Nabi, duduk ikut ngaji di masjid, pengen nguyuh, nggak cari kamar mandi ya sudah, cari di ujung aja sudah. Itu orang Arabi seperti itu, orang Badui. Maka malaikat Jibril berekspresi seperti itu apa? Supaya tidak terbongkar, supaya tidak ada mengesan, wah iki lek semodel aneh-aneh iki aja malaikat. Tidak, supaya tidak terkesan seperti itu. Atau juga bisa dipahami, Anda kalau menghadapi murid yang mungkin sedikit kurang ajar, ya sabar. Tapi juga bisa kita petik bagaimana orang belajar itu harus berakhlak dan beradab, pakaiannya yang benar. Ya, kemudian ketika baca hadis, bagaimana Al-Imam Malik kalau baca hadis harus mandi dulu, pakai pakaian yang paling bagus, menghadap kiblat, membakar kayu gahru yang ada asapnya bau harum itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada satu sahabat meriwayatkan, kami melakukan seperti ini, hal inilah yang kami saksikan daripada Nabi Muhammad SAW. Taib. Beradab bersama Nabi, berakhlak bersama Nabi. Bagaimana mereka semuanya dididik oleh Allah, tidak boleh angkat suara di atas suara Nabi, dan seterusnya. Kemudian di situ tadi seorang lelaki yang tidak lain adalah malaikat Jibril. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, kasih kabar kepadaku tentang Islam.
maka Nabi mengatakan anta syahad alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi Islam itu dasar utamanya kita harus bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya orang Yahudi tidak dianggap sah padahal dia penganut kitab Taurat, penganut Nabi Musa alaihissalam. Dia percaya kepada Nabi, dia percaya kepada para anbiya, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian orang Nasrani juga demikian. Dia penganut Nabi Isa alaihissalam dalam kitabnya Injil, tapi karena dia nggak percaya dengan Nabi Muhammad, maka dianggap tidak sah. Jadi Anda harus bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kalau ada satu ajaran yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, jelas itu salah. Karena Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin, Nabi penutup, gak ada Nabi setelahnya. Dah, setelah Anda ucapkan kalimat itu, ada satu fadilah telah dipraktekkan dan dilakukan oleh seorang ulama besar. Al-Imam Al-Habib Ali belum mengatakan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah kalimah yang memiliki sirrun azim, rahasia yang besar. Apa kata beliau? Siapa orang yang mengucapkan kalimat tersebut, mi'ah wa ishruna alaf, 120.000, maka dia tidak akan mati sebelum melihat Nabi mubasyarah langsung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 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 120.000. Maka insya Allah dia tidak akan mati sebelum melihat Nabi mubasyarah langsung. Maka Al-Habib Ali, seorang yang menjadi kekasih Nabi Muhammad, seseorang yang seluruh hidupnya untuk dicurahkan membahagiakan Nabi Muhammad, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mempraktekkan ilmu Nabi Muhammad kepada pribadinya, keluarganya, masyarakatnya, jamaahnya. Luar biasa Habib Ali. Belum mengatakan waqad jarabtu hadhih, sungguh aku telah membuktikannya. Mungkin juga ada satu keterangan yang lain. Siapa orangnya yang mampu menata dirinya dalam satu hari satu malam, dia membaca salawat kepada Nabi 1000 kali, la yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Dia tidak akan mati sebelum akan Allah tampakkan kepadanya kedudukannya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka isi waktu kosong dengan kalimat-kalimat yang baik tersebut. Baca salawat kepada Nabi. Baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah dua kalimat inilah yang menjadi sebab kalau seandainya kita mati membawa keduanya, tidak akan bisa kekal dalam neraka Allah. Tapi kalau seandainya kalimat ini lepas daripada kita, waliyadzubillah min dzalik, mati tidak membawa dua kalimat tersebut, maka tidak ada harapan akan keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Hingga doa daripada yang hidup gak akan bisa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah. Yang jelas benar-benar kita bersaksi bukan sekedar dengan lisan, tapi dengan hati. Benar-benar kita bukan sekedar dengan omongan saja, tapi benar-benar Masya Allah tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah. Rukun Islam itu ibaratnya kalau seandainya ada di meja ini ya, seperti empat kaki. Yang depan sini sholat, mungkin sini zakat, sini puasa Ramadan, sini adalah haji bagi yang mampu.
Keempat-empatnya semuanya dibutuhkan setelah dimulai daripada 2 kalimat syahadat. Maka amal soleh Anda sholat, Anda baca Quran, Anda qiyamul lail, Anda bersedekah, Anda membangun masjid, Anda belajar, Anda mengajar, Anda membantu orang lain dan seterusnya. Amal Anda ibarat makanan yang Anda taruh di atasnya ini. Anda amal ibadah Anda taruh di sini. Anda sholat Anda taruh di sini. Semua Anda taruh di sini. Ibadah Anda ditaruh di semuanya. Ada gulai, ada sate, ada rawon, ada macam-macam. Ini pahala amal soleh Anda. Ditaruh pada satu wadah, satu meja yang memiliki 4 kaki. Kalau seandainya 4 kaki ini Anda ambil 1, apalagi 2, maka otomatis meja ini akan jatuh. Kalau udah jatuh berarti makanannya apa? Tumpah semuanya. Berarti dari sini kalau seandainya Anda mengatakan Islam, Anda cuma sholat tapi tidak zakat, Anda sholat dan zakat tapi tidak puasa dan tidak lainnya misalkan, maka amal Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Amal Anda tumpah. Meja yang Anda buat untuk menaruh rawon, pahala yang Anda dapati daripada amal Anda tumpah semuanya. Enggak akan terkumpul makanan yang akan bisa Anda nikmati. Demikian ibadah tanpa rukun yang Anda kerjakan, tanpa sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, maka seluruh ibadah Anda, amaliyah Anda, sedekah Anda, puasa, sholat malam, baca Quran, enggak ada nilainya. Makanya kalau udah rukun Islam jangan ditawar. Sudah segini ya. Puasa hukumnya apa? Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Zakat bagi yang mampu hukumnya apa? Wajib. Ya, bagi kalau Anda misalkan sudah masuk syaratnya zakat wajib. Sholat juga hukumnya wajib. Jangan ditawar sudah. Itu rukun itu. Itu kaki daripada meja, yang mejanya itu untuk naruh daripada amal Anda. Oleh karena daripada itu waktu qimah sholat, perhatikan sholat. Di sini Nabi menggambarkan waktu qimah sholat, iqamatus sholat, aqama yuqimu iqamatan, yang bermakna menunaikan, mendirikan sholat. Ya, jadi mendirikan sholat itu berarti bukan sekedar zahir saja. Harus zahirnya, berarti Fatihahnya benar. Kemudian tumakninah dalam rukuk juga harus ada. Apa tumakninah? Diam sejenak, sekira cukup untuk baca subhanallah. Diam dari mana? Dari gerak sebelumnya atau akan datang. Harus ada tumakninah. Rukun zahir harus sempurna semuanya. Kalau rukun zahir sudah sempurna semuanya, hati Anda harus benar-benar menghadap kepada Allah. Anda harus benar-benar merasa kalau saat itu Anda sedang di hadapan Allah. Anda masuk kepada satu jamuan yang menjamu langsung Allah. Harus ada unsur ta'zim. Anda di hadapan Allah, Anda harus ada unsur ta'zim, mengagungkan kepada Allah, menghayati makna, kemudian ikhlas, kemudian harus itu dikerjakan. Kenapa? Kalau Anda sholat hanya secara lesan saja, zahiriyah saja, Al-Quran menyebutkan, ya, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun, celaka, lil musallin, untuk orang-orang yang sudah sholat, alladzina hum, yang mana mereka, an salatihim sahun, dari sholatnya apa? Hatinya lalai kepada Allah. Zahirnya menghadap kiblat, menutup aurat, lisannya membaca surat Fatihah, rukuknya bertumakninah. Syarat rukun daripada qauli, ucapan, wa fi'li, dan perbuatan sempurna semuanya. Tapi apa? Hatinya belayang, tidak ingat kepada Allah, tidak merasakan kalau di depannya ada Allah, tidak merasakan kalau dia sudah masuk kepada jamuan Allah. Tahukah Anda orang yang ketika sholat, di dalam sholatnya dia berpikir perkara mubah, maka dia seperti keluar daripada jamuan Allah. Mungkin masjid ini tempat Allah menjamu Anda.
Kalau Anda sholat berpikir mubah, berpikir apa? Mari ngene mangan, mari ngene ngopi, mari ngene, mari ngene mikir mangan. Ya, mari ki mampir warung soto. Muga-muga urung tutup. Utawa lek buka muga-muga urung entek. Ya, berpikir macam-macam tentang makan. Berarti seperti Anda keluar daripada hadratillah. Mungkin sampean pindah teng jobo. Tidak masuk kepada jamuan Allah. Itu kalau mikir mubah. Tapi kalau sholat mikir perkara haram, mari sholat nyolong sandal nyun sewu. Kalau Anda sholat mikir perkara haram, ya Anda merencanakan maaf zina, waliyadzubillah min dalik. Anda merencanakan maaf mau nyerobot istrinya tetangga. Masya Allah, maaf tadi kemarin Anda baca ada satu keterangan zina itu dosa besar. Tapi ada yang lebih besar lagi. Apa itu? Di antaranya Anda ngambil istri tetangga. Ini paling besar ini. Halo. Lek Joko karo Joko hukumannya cambuk. Iya enggak? Tapi kalau sudah berstatus punya keluarga kok zina, hukumannya ranjam. Dibandem sampai mati. Lebih besar. Oh, pokoknya karo tonggo nih. Wah, ini bahaya. Makanya hati-hati ya, jangan tradisi. Bojomu jembok tok niki. Dijagongi tanggamu, dilirik, disenengi, diserobot, dinteni sampean lungut, dindangi tak tunggokne Mas, misalnya ya. Waliyadzubillah min. Maaf, itu terencanakan di dalam sholat. Perkara haram. Berarti dia tidak lagi berada dalam hadratillah. Tidak di dalam jamuan Allah, udah pindah fi hadratis syaitan. Di dalam jamuannya siapa? Setan. Masya Allah. Maaf ini ya. Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau waktu Ramadan kadang-kadang berbukanya bukan dengan makan, tapi dengan ngumpul istri. Kenapa? Supaya bayangan itu hilang di saat beliau sholat taraweh. Supaya hal itu hilang di saat menghadap kepada siapa? Allah. Terjadi nggak bayangan seperti itu dalam sholat? Halo? Terjadi apa enggak? Jangan Anda menutup diri ya. Sekelas Sayyidina Abdullah bin Umar aja ada istihad seperti itu. Berbukanya dengan istri. Supaya apa? Bayangan itu hilang semuanya. Makanya maaf kalau Anda ini masih muda harus ndang rabi yang jelas. Ini kula bahas titik nggih nyun sewu. Dulu Nabi itu kedatangan tamu. Niki rada melenceng titik ra apa-apa iki tambahan mawon. Nabi itu kedatangan tamu. Waktu datang tamu itu bertanya tentang amaliyah Nabi. Nabi masih belum ada. Ya apa Nabi sholatnya? Maka riwayat yang paling banyak Nabi itu sholat malam sekitar 11 rakaat. Yang 3 witir, yang 8 tahajud. Ya, kemudian ya apa puasa Nabi? Nabi bukan orang yang setiap hari puasa. Biasanya Nabi ngambil 1 bulan 3 hari misalkan Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Kemudian tanya tentang ini macam-macam, dijawab, kok ngono ya? Kok titik Nabi amaliyai? Ya, padahal kalau kami udah qiyamul lail nggak akan tidur sampai subuh. Kalau udah bilang puasa, nggak ada waktu semuanya puasa. Bahkan kami menahan diri tidak beristri. Itu kan namanya para ruhbaniyah. Apa ruhbaniyah itu? Para pendeta-pendeta kan seperti itu. Maka Nabi mengatakan itu tradisi orang-orang dahulu, mungkin penganut Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. Kalau kami Nabi Muhammad, bu'istu bil hanafiyati samhah, kami diutus oleh Allah membawa agama yang mudah, penuh dengan toleransi, mengerti daripada kebutuhan kita. Kebutuhan kita mengerti. Sayyidina Salman Al-Farisi sama Nabi diakhokan, dijadikan teman kepada Abu Darda. Abu Darda niki waktu Sayyidina Salman masuk ke rumah Abu Darda, didapati istrinya itu lesu. Ditanya, ada apa ente? Mbuh teko kancamu Abu Darda.
Ternyata Abu Darda itu kalau malam udah sholat sampai subuh. Waktu Salman ada di situ, mau sholat, berhenti dulu, tidur. Lihat Sayyidina Salman tidur, Abu Darda bangun lagi mau sholat. Jangan sholat, tidur dulu, tidur. Akhirnya baru sebelum subuh, mungkin qobailah subuh, baru ayo kalau gini sekarang kita bangun kita sholat. Setelah itu hal itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kok ngono Sayyidina Salman? Saya mau sholat los kok nggak boleh dan sebagainya. Nabi mengatakan bener, semuanya punya hak. Mata punya hak. Paham di sini ya? Badan kamu punya hak. Istri kamu juga punya hak. Jangan kamu terus malam sholat, siang puasa. Kapan ketemu sama istri? Siang puasa nggak boleh. Malam sholat nggak jadi ketemu. Ya benar. Semuanya punya hak. Maka ketika para pendeta ini tanya tentang ibadah Nabi seperti itu, kok nggak banyak? Aina nahnu minal anbiya? Kalau gitu mungkin saya lebih pantas jadi Nabi. Kenapa? Malam nggak pernah tidur, siang puasa terus. Apa kata Nabi? Amma wallahi inni lakhsyakum lillah la'atqakum lah. Adapun demi Allah, sesungguhnya aku Nabi Muhammad jauh lebih takut kepada Allah, jauh lebih takwa kepada Allah. Lakini usolli wa asum wa uftiru wa arqud. Aku ini juga sholat, tapi juga puasa, juga tidak puasa. Sholat yo tidur, orang malam sholat tok, ada turune yo sholat di akhir malam. Saya juga puasa, tapi nggak puasa terus, tapi juga tidak puasa. Wa atazawwajun nisa. Saya juga kawin dengan seorang perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa orangnya benci kepada sunnahku, yakni menikah, maka dia tidak masuk daripada golonganku. Dan yang jelas, memang tidak dipungkiri manusia itu ada kebutuhan di situ. Bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar cara menyelesaikan, bahkan berbukanya dengan urusan itu. Berarti maaf, kita ini kalau sholat jangan sampai itu terjadi pikiran tersebut. Ya, apalagi baca Quran, lesannya fasih membaca Al-Quran. Apakah Anda gak takut? Nabi pernah menggambarkan nanti di akhir zaman ada orang fasih dalam baca Al-Quran, akan tetapi ketika dia keluar daripada Islam, secepat kilat seperti apa? Anak panah keluar daripada sarangnya. Mungkin dia tidak ngerti daripada maknanya. Berarti dari sini Masya Allah, sholat itu bukan sekedar zahiriyah saja, tapi harus dengan batiniah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran mengatakan kalau sholat secara zahir tanpa dengan batin, maka dianggap fawailun lil musallin. Celaka orang yang cuma sholat zahirnya tapi batinnya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini daripada 4 rukun, sholat, puasa, zakat, haji, ternyata yang paling berat adalah sholat. Kalau kita sejenak berpikir sing paling abot yo kaji daftar gani larang. Cara ora larang, pelaksananya berat. Harus pisah keluarga 40 hari mungkin. Biayanya sekian, yang di rumah harus dicukupi dan seterusnya. Atau Ramadan 30 hari atau 1 bulan enggak makan berturut-turut. Kok kenapa sholat paling berat? Sholat itu kalau dikerjakan dengan fawailun lil musallin, cuman sholat secara dhahriyah Anda rasakan ringan. Tapi kalau sholat Anda benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan dan digambarkan sama Nabi, baru terasa berat. Bagaimana Pak? Anda harus konsentrasi penuh. Anda harus membuat dalam hati Anda satu satpam, security yang jelas. Gak boleh dunia gak coba punya gini. Urusan lain sholat jangan masuk dulu. Jangan berpikir ini, jangan berpikir itu. Gak boleh. Kamu harus berpikir untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus seperti itu. Maka apa? Yang dicatat daripada sholat kita, ma'aqal minha. Seberapa Anda ingat kepada Allah. Anda sholat 2 menit, Anda sholat 4 menit, yang ingat kepada Allah 2 detik, yaitu catatannya. Halo, kira-kira sampai sholat 4 menit, ingat ke Allah berapa menitnya? Berapa? Oh, insya Allah lunas 4 menit, gombal ya. Baru takbir udah ingat macam-macam.
Setan itu nggak ridho kalau Anda jadi orang Islam. Kalau seandainya Anda terpaksa jadi orang Islam, setan nggak mau Anda jadi Islam yang taat. Sehingga yang penting Islam KTP ritek, nggak sholat-sholatan atau sholatnya kutang. Kalau Anda nggak bisa digoda lagi, Anda tetap sholat. Setan nggak mau Anda sholat dalam keadaan ingat kepada Allah. Kalau ini kayaknya udah berhasil ini. Alhamdulillah kalau sholat Anda kita pasti ngerjakan. Tapi kalau sholat selalu khusyuk, ini juga harus belum tentu. Ya, masya Allah. Dah, watuqimus sholat. Jadi sholat ini berat sebenarnya. Yes, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga sholat kita akan semakin dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dikatakan apa? Awwalu ma yuhasabu Allah sholat. Pertama kali yang ditanya nanti di hadapan Allah adalah urusan sholat ini. Nggak ada selainnya. Kalau sholatnya udah beres, yang lain nanti insya Allah beres. Iya. Kalau sholat udah beres, yang lain beres. Sholat ini seperti utama. Masya Allah. Nah, yang jelas sholat harus diperbaiki terus. Harus tetap belajar. Ya mungkin. Anda harus belajar. Fatihah itu coba dipelajari apa maknanya itu. Jadi kita sibukkan hati kita menerjemahkan surat Fatihah supaya nggak ada pekerjaan yang lain. Maka Nikolas dengan ini kadang-kadang kelihatannya sholat tapi hatinya lalai berpikir yang lain karena hati kita nggak punya aktivitas. Hati kita tidak mau menerjemahkan apa yang kita baca. Coba hati Anda disibukkan dengan menerjemahkan apa yang Anda baca. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina tunjukkan ya Allah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Kau kasih nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan Engkau benci, waladhdallin, juga orang bukan sesat. Sibukkan hati Anda menerjemahkan itu. Kalau perlu Anda memberikan tafsirnya misalkan, maka ketika Anda hatinya sibuk ke situ, insya Allah akan mengurangi hal-hal yang masuk daripada kita. Ya, kenapa setan gak akan ridho? Akan terus. Bahkan setan akan membantu Anda daripada masalah Anda. Sampai lali dari kunci, sholat insya Allah ketemu. Kenapa? Sama setan memorinya didatangkan. Kalau kuncimu egon kono lo, dhuwur lawang, sisih kiwa, sing delene awakmu, isuk mang. Bareng ngeterni anakmu sekolah, Allah berani kono berarti. Lek ora salat ora kelingan, lek nggih salat kelingan kabeh. Karena memang kula sama ini maaf, kalau duduk seperti ini mungkin hati itu enggak terlalu berpikir banyak hal. Ya ngelamun tapi enggak kok ngendi-ngendi. Tapi kalau udah Allahu Akbar teko kabeh niki. Sing bayangane tentang kunci urusan makanan, urusan ternak, urusan bisnis teko kabeh. Jadi sholat Anda seperti sembrani, tahu sembrani? Tahu sembrani ya? Melebu kabeh. Kenapa? Karena setan nggak mau memori di luar itu dimasukkan semuanya. Iya, istahwadha alimu syaitan fa'ansahum an dzikrillah. Kalau udah setan menguasai kepada kita, fa'ansahum an dzikrillah, kalian dibuat supaya lupa daripada mengingat kepada Allah. Padahal apa tujuan salat? Aqimus sholata lidzikri. Iya, tunaikan salat untuk mengingat kepada Allah. Jadi metode sholat itu adalah cara untuk mengingat kepada Allah. Tapi ternyata sholat kita lalai terus. Semoga-moga mohon ya Allah, Allah akan membenarkan sholat kita insyaallah. Wa tu'tiyaz zakah. Kemudian zakat. Jangan sampai lupa yang namanya zakat ya. Zakat ini maaf, bimana an-nama. Orang itu kalau zakat semakin berkembang. Apa logikanya? Diambil kok berkembang. Saya punya harta 40 juta, berarti harus diambil 2,5%-nya. Kalau 1 jutanya 25.000 kali 40 berapa total? 1 juta ya. 1 juta nggih. Itu zakatnya 1 juta. Hah? Berarti kalau saya punya uang 40 juta, diambil 1 juta, mana berkembang? Pahami? Secara zahir berkurang, tapi hakikatnya berkembang. Kami kasih contoh, Anda punya penyakit kanker, daging tumbuh,
dioperasi secara zahir daging Anda berkurang, hakikatnya Anda bertambah sehat. Jelas ini? Kenapa demikian? Nabi menggambarkan ma khalatatiz zakatu malan illa mahiqathu wa fi riwayah illa afsadathu. Ma khalatatiz zakatu mal, kalau zakat ini masih ada bercampur baur di dalam harta Anda, maka zakat yang belum dikeluar yang campur dengan harta Anda, zakat itu akan merusak harta Anda. Kenapa? Zakat ini penyakit. Zakat ini adalah kankernya. Kalau tubuh Anda punya kanker, Anda makan yang banyak, yang bergizi, nggak akan tambah sehat. Harta Anda yang banyak ditambah Anda bisnis, nggak ada zakatnya, nggak akan bisa berkembang. Maka kata Nabi apa? Pasti afsadathu. Zakat yang belum Anda keluarkan, yang masih bercampur dengan harta Anda, akan rusak kepada yang lain. Jadi gimana solusinya? Yang berpenyakitan diambil yang ada supaya sehat. Kalau sudah sehat, nggak ada kankernya, akan mudah berkembang, ya benar? Ya benda, badan ini nggak ada daging tumbuhnya, nggak ada kankernya, diambil akan cepat gemuk nanti. Harta Anda demikian. Sudah, ini real. Anda bisa lihat orang nggak keluarkan zakat, uangnya banyak, kaya, tinggal nunggu berapa hari akan habis. Cuman para ulama mengatakan afsadat ada dua makna. Kalau orang kaya nggak mau zakat, akan dibinasakan hartanya daripada zakatnya nggak keluar tadi. Maknanya apa? Ada dua. Akan dirusakkan secara zahiriyah atau dirusak secara batiniah. Apa rusak secara zahiriyah? Yang kaya tapi nggak mau zakat, tinggal nunggu waktu, mungkin ketipu, kebakaran dan sebagainya, hancur sudah hartanya. Satu. Yang kedua apa? Rusak secara batiniah. Allah tidak memberikan kepadanya taufik supaya hartanya manfaat untuk kebaikan. Kalau diajak membangun pondok masjid, urus nyumbangnya cuma 1 semen, 1 sak, padahal hartanya miliaran. Tapi kalau udah maksiat, event-event tertentu, mengundang biduan untuk dipertontonkan auratnya, disebutnya nyumbangnya bisa 100 juta, 40 juta. Halo, berarti hartanya bukan untuk membawa kepada surga, untuk menjadi bosnya masuk. Paham di sini? Berarti namanya harta yang Allah rusak secara batin. Ini lebih parah. Kalau kita dirusak secara zahir, kadang-kadang cepat taubat. Allah tenan ya. Yang dikatakan Nabi, saya ngerasa iman tak keluarkan zakat, sekarang ketipu saya, habis sudah saya. Itu biasanya memotivasi kepada taubat. Bener agama ini. Itu kalau rusak secara zahir. Tapi kalau zahirnya cepat berkembang, cuman nggak ada taufik untuk membantu kebaikan, tapi menjadi donatur daripada maksiat. Ya benda, orangnya sakit, bos, piye, sido apa lagi? Aku loro, sementing bayaran, wis tau, tak bayar kabeh, tak booking nih, uangnya turu, ngunduh dosa, ya benda. Ya benda, ini malah kadang-kadang sulit untuk taubat. Makanya Fir'aun 400 tahun nggak pernah sakit. Berat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sekali lagi, kalau nggak ada zakat, ingat harta Anda pasti dirusak. Bisa zahiran, bisa batinan. Oleh karenanya jangan ngerasa iman. Apa kata Nabi? Nabi ngajarkan thayyibatan biha nafsuk. Kalau zakat harus dengan kelegaan hati, jangan ada sifat tertekan. Karena itu penyakit. Jangan Anda itu tahu, Anda ini orang itu kalau sudah sadar zakat itu penyakitnya harta Anda, seperti Anda sadar kalau tumor itu penyakit tubuh Anda. Mosok sampean iki dioperasi juga tumore berat hati, ya Allah, dokter Eman mbok cukup ya Allah, aja dijukuk sing kuwi daging. Bodohnya ini namanya. Thayyibatan biha nafsuk, harus dengan kelegaan hati. Alhasil ya, semua rukun Islam harus ditunaikan dengan semuanya.
mulai puasa, zakat, haji bagi mampu. Oleh karenanya, semoga saja ya Allah rukun utama ini senantiasa bisa kita laksanakan dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.